Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang mesti tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, inilah judul ceritanya. Wejangan Syekh Amongrogo kepada Niken Tambang Raras. Manunggaling kawula kelawan Gusti dalam serat centini. Ini adalah bagian dari serat centini yang membahas tentang tahap-tahap perjalanan seseorang saat mengalami ekstase, yaitu sebuah kondisi spiritual saat seseorang mengalami penyatuan dengan zatnya, atau manunggaling kawula kelawan Gusti. Serat centini kita tahu adalah babon serat-serat Jawa yang terdiri dari 12 jilid dan bila dikumpulkan mencapai 6.000 halaman lebih. Semoga para penyimak mendapatkan secuil manfaat dari terjemahan ini. Syekh Amongrogo memberikan wejangan kepada istrinya yang bernama Niken Tambang Raras selama 40 hari 40 malam, baik yang berkenaan dengan makna hidup dan bagaimana cara manusia mendapatkan makrifat kepada Tuhan Zat yang Maha Besar, maupun yang berkenaan dengan kehidupan keluarga. Berikut bait-bait yang kamu dikutip dari serat centini yang menggambarkan tentang kemanunggalan antara Tuhan dan manusia. Yen nuli winisik basa sempurna sareng miyorso kibayi senggruk-senggruk anangis tangis cemeplong ing kalbu manah padang nerawang ngerawas tuwuk tanpa bukti pangraose wus ono sak ngisor aras. Dalam Indonesia, kemudian ia membisikkan kata-kata sempurna. Ketika itu didengar oleh Ki Bayi, dia mulai menangis terseduh-seduh. Tetapi ia merasakan suatu kepuasan batin yang besar. Batinnya menjadi terang benderang. Ia merasa kenyang tanpa menyantap sesuatu. Ia merasa seolah-olah terangkat ke hadapan tahta Tuhan. Ombolek sami sekolo kromone maring among ragi meh kaya ngabekti saking tan nyipo kekalih mung maksud guru yakti. Ki Bayi aris turipun rayi dalem kalihnya sumangga ing kersa sami ingkang mugi wontenan sih ulang tuan. Dalam Indonesia, pada saat yang sama sikapnya terhadap Amongraga berubah sama sekali. Ia hampir berbakti kepadanya karena sekarang ia hanya memikirkan satu-satunya ini. Aku mendapatkan seorang guru sejati. Kemudian dengan suara lembut Ki Bayi berkata, semoga Anda berkenan agar juga kedua adik Anda menerima rahmat ajaran Anda. Inggih kang basa punika mung raga umatur aris, nggih putranto sekalian. Sampun kawula wejangi ing ratri kala wingi. Kalih sami suhut matur alhamdulillah. Kawula dados wurakil. Sakalengkung panrima kula setitah.
dalam Indonesia, yakni kata-kata yang tadi Anda sampaikan. Among Raga menjawab, kedua putra bapak sudah saya berikan ajaran itu tadi malam. Keduanya sudah maklum akan kebenaran. Syukur kepada Tuhan, kalau demikian akulah yang bungsu, kata Ki Beyi. Saya puas sekali dengan urutan ini. Among Rogo panuwus wikan. Ing dalem papan ceneke Ki Beyi lan putra nira utawa Jayang Westi. Beda ganjarane, Ki Beyi ganjaranipura sih kamulyan ing donya, kang putra ganjarane pancacalon ganjaran mulyang akhirat. Dalam Indonesia, Among Raga tahu apa yang ditujukan kepada Ki Beyi dan apa yang dituakan kepada kedua putranya, Jayang Westi dan Jayang Rogo. Ganjaran disediakan kemuliaan dunia ini, bagi kedua anaknya kemuliaan di akhirat. Kewawa ngelmi makrifat. Dik Ki Beyi panuterki kahidayat ngelmu sarak sarengat utama ngurip. Mong Raga matur aris paduka ingkang akasut, tepakur maring Allah lan tangat kala ning wengi, lawan ngagengena salat perlu kala. Dalam Indonesia, kedua anak itu mampu menerima ilmu makrifat, sedangkan kepada Ki Beyi panurta diberi tuntunan ilmu sarak atau agama menurut hukum, sehingga ia hidup dengan utama. Kemudian Among Raga berkata dengan lirih, tekunlah dalam menjalankan dan lakukanlah olah bakti malam hari. Junjunglah sholat yang diwajibkan pada saat-saat tertentu. Yawa pegat adarus mulang ing kitan Quran amerdi ing janma pekir kasihan Ki Beyi Nur Raga ajrih ing wulang Among Ragi. Dalam Indonesia, daraskanlah atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Rajinlah dalam mengajarkan kitab suci. Berilah sedekah kepada orang-orang miskin. Ki Beyi merendahkan diri ketika ia menerima ajaran Among Raga. Mong Raga denyo kasut sunat wabin 6 rekang tipun. Tigang salam sawus ing bakdo anuli. Tangat kiparat tawajuh kalih salam bakdo manggon. Dalam Indonesia, guna mencapai keadaan ekstasis, Among Raga melakukan sholat sunat wabin dengan 6 rakaat dan 3 salam pujian. Sesudah itu, olah kifarat tawajuh atau pemulihan dan terarah kepada Tuhan dengan 2 salam. Sesudah itu, duduk tidak bergerak. Amoponaken junun pasang wirid isbandiyahipun sotoriyah jalalah barjah amupit pratingkai timpung wiyung tias nafas kenceng tan dompo
dalam Indonesia. Sambil mempersiapkan diri untuk manunggal dengan Tuhan, ia melakukan wirid menurut tarekat Isbandiyah, Satariyah, Jalalah, dan Barjah terserap olehnya. Ia duduk bersimpuh, kakinya terlekuk ke belakang, hati sanubari dan pernapasan dalam keselarasan. Nulyajul dikripun lapal la wujud ilawahu kang pinusti dat wajibul wujudi winih napi isbatipun pinatut tias uso anggato. Dalam Indonesia. Kemudian ia mengawali dikirnya dengan kata-kata la wujud ilawahu, tak ada sesuatu selain Allah. Dat yang niscaya ada, itulah yang menjadi pusat perhatiannya, dasar penyangkalan dan pengakuan, dan dengan itulah hatinya diselaraskan. Angguyer kepala nut ubet ing napi lan isbatipun derah ing lam kang akhir wit puserne tinarik ngeri minduwur lapal ilaha angengo. Dalam Indonesia. Kepalanya mulai bergerak memutar, silih berganti, menyangkal dan mengakui pada lingkaran lam terakhir kepalanya bergerak dari pusat ke kiri ke atas. Pada ucapan ilawah, kepalanya bergerak. Nganan pundak kang luhut, angler silapal ila mengguh. Penjajahe kang driya maring napi gaib, ilawah isbat gaibu. Ing susu kiwa kang ngisor. Dalam Indonesia. Ke kanan, ke atas, ke arah bahunya pada saat ia berkata ila, indrahnya memasuki penyangkalan tersembunyi. Ilawah ialah pengakuan gaib di sebelah kiri dadanya. Nakirai was brukut lapal la ilaha illallahu winot seket kalimah senapas nenggih senapas malih motipun illallah triatus manggon. Dalam Indonesia. Demikianlah nakirah menjadi paripurna. Kata-kata la illallahu dirasakannya 50 kali dalam suatu pernapasan. Kemudian 300 kali ilawah pada pernapasan berikut. Istirahat sebentar. Anulyo lapal hu senapas ladang winotan sewu. Pemancete tias lepas lantaran zikir. Kewolo mong rononipun wuni wostan ono raos. Lalu hu 1000 kali dalam satu pernapasan panjang. Demikianlah hatinya naik lepas bebas tanpa rintangan. Dengan perantara zikir yang fungsinya hanya sebagai sarana, suara-suara yang dikeluarkannya tak ada arti lagi. Wus wenang sedo yaiku nadian a e i u sepodone sak dengan kang uni. Unine punika suwung sami lawan orong-orong.
Dalam Indonesia, segalanya diperbolehkan, entah itu A, E, I, atau U, atau lain sebagainya, terserah apa saja. Kemudian suara-suara itu tiba-tiba lenyap seperti suara seekor orong-orong yang tiba-tiba diam seketika. Ing sanalika ngriku coplok ing satu lan rimbakipun. Dewe-dewe badan budine tan tunggil, nismikrat suhul panakul, badan lir glodok. Dalam Indonesia, pada saat yang sama, bata-bata dan bentuk terlepas, artinya badan dan budi masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Ia lenyap dan mi'raj, terlebur dalam zat ilahi, badannya tertinggal bagaikan sebatang glodok. Tinilar logyo kalbu, yakti ning nabi punika suwung, komplang nyenyet jaman ing mutlak haib, wus tan ono darat laut, padang peteng wus kawiyos. Dalam Indonesia, yang ditinggalkan oleh lebah-lebah kosong, kalbunya merupakan ketiadaan sejati, kosong, sepi. Tiada ada lagi daratan maupun laut, terang dan gelap tiada lagi. Pan amung ingkang mojud, wahya jatmika jeroning gaibu, pan ing kono suhule dinara mupit, tanpae pinae jumbuh, nora siji nora roro. Dalam Indonesia, yang ada hanya indah, itulah yang meliputi yang batiniah dan lahiriah di alam gaib. Di sanalah usaha among raga untuk mencapai kemanunggalan sampai pada titik penghabisan. Tak ada lagi perbedaan, hanya kesamaan yang sempurna. Mereka bukan satu, bukan dua lagi. Wostar kita najul, mudun sing wahya jatmika ngriku, aninggali tan lawan netroni rei, zat ing hyang kang maha luhur, patang perkara ing kono. Dalam Indonesia, sesudah taraki menyusulah tanasul, ia turun dari alam lahir dan batin, utawa wahya jatmika. Ia memandang lagi tetapi bukan dengan matanya, zat yang maha luhur. Di sana terdapat 4 hal. Sifat jalal gaibu, jamal kamal kahar gaibipun, wusna mijil saking gaib denya mupit, wiwit beda jenisipun, Gusti lan kawula reka. Dalam Indonesia, sifat jalal yang gaib, keindahan, kesempurnaan, dan kekuasaan, jamal, kamal, dan kahar yang gaib. Sesudah keluar dari keadaan gaib, mulailah perbedaan dua jenis, yaitu Gusti dan kawula. Dat ing pusti puniku, jalal kamal jamal kahar nengguh, sifat ing kawula pan akadiyati, wahdat wakdaniyatipun, alam arwah at samengko. Dalam Indonesia, adapun hakikat Gusti itu ialah jalal, kamal, jamal. Adapun sifat-sifat kawula itu ialah ahadiyah, wahda, wahadiyah.
alam arwah, alam ajsam. Misal insan kamelu beda ning Gusti lan kawula, yekti beda ing reko lawan ing reke, kejaba kang wus linuhung, pramateng kaweruh kang wus weruh. Dalam Indonesia, alam misal dan insan kamil, perbedaan antara Gusti dan kawula ialah perbedaan antara dua jenis sifat-sifat itu. Kecuali bagi manusia yang istimewa atau linuhung yang sudah mengetahui ilmu sejati. Sawusira aluhut lir antika tumiba ing watu, pan kumoprah tiasira lagyat tan sibi, tumitah ing jamanipun aral ing kula ketanton. Dalam Indonesia, sesudah ekstasinya lewat, ia menyerupai sebutir telur yang jatuh di atas sebuah batu. Demikian rasa terkejut di dalam hatinya ketika kembali dalam keadaan makhluk dan melihat kembali keterbatasannya selaku seorang hamba atau kawula. Luaran denya suhul angoringaken senapas landung, mocak kalimah la ilaha illahi mulya andu donga syukur. Dalam Indonesia, sesudah kemanunggalannya dengan Tuhan larut, ia bernafas panjang sambil mengucapkan satu kali syahadat, la ilaha illallah, kemudian memanjatkan doa syukur. Yen wis munggah budi mulya, Sang Hyang Maha Mulya lan mulya ning budi, abeta nora nedha, pan wis jumbuh sembah lawan puji, puji amuji ing dawa kira, iya dhewe nora dhewe, tanpa dhewe pupus. Dalam Indonesia, bila budi sudah naik ke tempat yang mulia, maka dalam keadaan mulia itu yang maha mulia dan budi berbeda dan tidak berbeda. Sembah dan pujian menjadi serupa. Pujian merupakan pujian terhadap dirinya, manusia sendiri yang mengalami itu, tetapi juga bukan diri sendiri, tiada lagi dirinya. Hanya itulah yang dapat dikatakan. Ba'da zikir anuli, adonga syukur yang agung, sakwusira dedonga, asujud sumengkem siti, takrub asru tapekurira nelongso. Dalam Indonesia, sesudah zikir ia memanjatkan doa syukur kepada yang agung. Sesudah itu ia bersujud, merebahkan diri ke tanah dan mendekati Tuhan dengan merasakan kerendahannya. Rumoso kinarya titah, beda ning kawula Gusti, lir lebu kelawan mego, bantala lawan wiyati. Dalam Indonesia, ia menyadari bahwa dia hanya buah ciptaan dan bahwa antara kawula dan Gusti ada perbedaan, seperti antara debu di tanah dan awan, atau seperti antara bumi dan ruang angkasa. Dari beberapa bait pada dalam bahasa Jawa yang ada dalam serat centini ini dapat memberikan suatu gambaran bahwa Tuhan dan manusia tidak sama, karena manusia adalah ciptaan Tuhan
namun manusia bisa mencontoh sifat-sifat Tuhan dan mengingatnya dengan memperbanyak zikir sehingga dapat mengalami kondisi ekstasis, yakni kemanunggalan dengan zat mutlak Tuhan. Sebagai tambahan, inilah napak tilas jejak Syekh Among-Rogo. Gunung di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ini bagi penghayat kejawen adalah salah satu tempat angker. Disitulah para pendiri dinasti Mataram, yakni Panembahan Senopati, Sultan Agung, dan Pangeran Mangkubumi, sering bertopo di sebuah tempat bernama Selogilang. Misalnya, dipercaya Panembahan Senopati bertemu dengan Kanjeng Nyai Roro Kidul. Fendi tertarik ke Gunung Tlepeh disebut dalam serat Centini. Fotografer senior ini memiliki proyek pribadi yang unik. Ia berusaha mendatangi lokasi-lokasi yang disebut dalam Centini, lalu memotret suasana yang ada di situ. Centini boleh dibilang ensiklopedia kebudayaan Jawa. Centini terbit pada 1850. Ia lahir dari ide Pangeran Adipati Anom utawa Pakubuwono V. Sang pangeran mengutus 3 pujangga keraton Raden, yakni Ngabei Ronggo Sutrasno, Yasodipuro Siji, dan Raden Ngabei Sastro Dipuro, melakukan perjalanan ke seluruh Jawa dan membuat kisah petualangan berdasarkan catatan-catatan perjalanan. Sebagai produk keraton, sesungguhnya Centini adalah kitab aneh. Centini tidak berisi kisah tentang kejayaan keraton, tapi justru seputar pengembaraan kaum pembangkang musuh-musuh sultan. Dengan latar zaman Sultan Agung pada abad ke-17, Centini merupakan kisah pelarian anak-anak Sultan Giriprapen, Jayang Resmi, Jayang Sari, dan Niken Rancangkapti. Menghindari pengejaran agen-agen rahasia Sultan Agung, mereka tercerai-berai. Mereka masuk ke desa-desa terpencil, mendaki lereng-lereng, bersembunyi di hutan, berdiam di reruntuhan candi. Mereka belajar ilmu agama kepada berbagai kiai dan para pertapa yang ditemui. Belajar ilmu pengobatan, ilmu arsitek, sampai ilmu erotika Jawa. Setelah memiliki makom tinggi, Jayang Resmi mengubah namanya menjadi Syekh Among-Rogo. Lokasi yang disebut Centini sebagian besar masih ada sampai sekarang. Pada dasarnya, Centini adalah sebuah kisah yang ditulis dengan semangat reportase ala jurnalisme. Cara penggambarannya sangat deskriptif. Bila melukiskan sebuah desa, kitab itu sampai lengkap menyebut aneka pohon yang ada di sana. Berbekal panduan Centini, Fendi menjelajah Jawa. Di desa-desa tertentu ia masih melihat suasana seperti yang dipaparkan dalam Centini. Di Gunung Tlepeh itu misalnya, dalam Centini, tokoh Among-Rogo melihat banyak binatang luas seperti harimau. Di pohon bergelayutan kera, orang utan, dan lutung. Tapi Ki Among-Rogo tidak takut. Among-Rogo terjun ke air. Tentu harimau kini tak ada, namun tuk atau sungai tempat Syekh Among-Rogo berenang kemungkinan besar adalah tuk yang dipotret Fendi. Fendi bukan satu-satunya orang yang terpesona oleh sastra Jawa kuno.
Nama lainnya adalah Nigel Bullock, lelaki asal Inggris yang berganti nama menjadi Hadi Sidomulyo, juga melakukan napak tilas. Hanya kitab Jawa yang ia jadikan rujukan lebih tua daripada Centini, yaitu kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Seperti Centini yang merupakan reportase perjalanan, pada dasarnya Negara Kertagama adalah sebuah laporan jurnalisme. Negara Kertagama berisi reportase perjalanan Raja Hayam Wuruk pada 1935. Itu sebuah perjalanan dinas Hayam Wuruk selama 3 bulan menyusuri daerah-daerah kekuasaan Majapahit. Hayam Wuruk masuk ke dusun-dusun di Malang, Pasuruan, Bondowoso, Jember, Lumajang, Probolinggo, Mojokerto, Kediri, Nganjuk, sampai Madiun. Nigel Bullock menapaktilasi perjalanan itu. Ia membuat sebuah buku tentang pengalamannya itu. Ia juga pernah memamerkan foto-foto perjalanannya. Secara umum, Serat Centini memiliki penyebutan lain, yakni sebagai Suluk Tambang Laras atau Suluk Tambang Raras Amongraga, di mana memiliki pengertian sebagai salah satu karya terbesar dalam riwayat budaya kesusastraan Jawa yang banyak menghimpun segala macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan Jawa agar tetap lestari. Jika diamati, Serat Centini ini disampaikan dalam sebuah bentuk tembang atau suluk yang runtutan penulisannya dikelompokkan sesuai dengan jenis lagunya. Sebagai salah satu masterpiece sastra Jawa klasik, serat ini banyak menceritakan berbagai hal atau keadaan kebudayaan masyarakat Jawa serta memuat nuansa sakral kala itu. Tidak hanya itu, karya klasik ini pada beberapa bagiannya juga menceritakan tentang alam pikiran masyarakat Jawa secara lahir dan batin. Biasanya meliputi persoalan agama, kekebalan, kebatinan, keris, tari-tarian, primbon, serta cerita kuno yang mengangkat kisah tanah Jawa. Hal itu sesuai dengan tulisan Beboning Pangawikan Jawi, bermakna induk pengetahuan Jawa yang berada di bait awal Serat Centini. Menurut sejarahnya, Serat Centini tersebut telah digubah sesuai kehendak dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom di Surakarta, seorang putra Sunan Pakubuwono IV yang kelak akan bertahta sebagai Sunan Pakubuwono V. Kabar tersebut disampaikan oleh juru tulis resmi Istana Mangku Kenegaraan RMA Sumahatmaka di masa pemerintahan Mangku Negara 7. Apabila dilihat dari dalam naskah, sangkala Serat Centini ini memiliki bunyi paksa suci Sabda Ji yang berarti tahun 1742 penanggalan kalender Jawa atau 1814 Masehi. Jika dilihat pada tahun itu, maka Serat Centini ada ketika masih dalam masa pemerintahan Sunan Pakubuwono IV, atau secara spesifiknya 6 tahun menjelang penobatan Sunan Pakubuwono V. Menurut beberapa sejarawan, Serat Centini ini disusun berdasarkan kisah perjalanan dari putra-putri Sunan Giri setelah menerima kekalahan dari Pangeran Bekik dari Surabaya. Tak lain adalah ipar Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Kekalahan itulah yang membuat ketiga putra-putri Sunan Giri akhirnya memilih untuk bermusafir
Konon, kisah Serat Centini ini dimulai setelah 3 putra-putri Sunan Giri yang akhirnya memutuskan untuk berpencar meninggalkan tanah kelahiran mereka guna memulai perkelanaan. Masing-masing dari mereka, yakni Jayang Resmi, Jayang Raga atau Jayang Sari, dan Ken Rancangkapti yang akan angkat kaki tak lama setelah kekuasaan Giri dihancurkan oleh Mataram. Saat berkelana, Jayang Raga dan Rancangkapti diiringi oleh seorang santri bernama Buras. Mereka berkelana ke berbagai daerah, mulai dari Sidocerma, Ranograti, Pasuruan, Banyu Biru, kaki Gunung Tengger, Sanggariti, Gunung Raung, hingga ke kaki Gunung Bisma, Banyumas. Dalam perjalanannya tersebut, mereka berdua banyak mendapatkan berbagai macam pengetahuan. Pengetahuan itu tentunya tidak terlepas dari kebudayaan Jawa yang meliputi adat istiadat tanah Jawa, syariat para nabi, kisah Sri Sadana, pengetahuan wudhu, sholat, perhitungan zat Allah, hadis markum, hingga perwatakan Pandawa dan Kurawa. Sementara Jayang Resmi sendiri berkelana dengan diikuti oleh 2 santri, masing-masing yakni bernama Gatak dan Gatok. Mereka melakukan perjalanan spiritual ke beberapa wilayah di sekitar Keraton Majapahit, di antaranya seperti Blitar, Hutan Londaya, Tuban, Bojonegoro, Demak, Gunung Muria, bekas Keraton Pajajaran, dan kemudian tiba di Karang. Berkat perjalanan itulah Jayang Resmi menjejaki satu proses kehidupan yang disebut dengan pendewasaan spiritual, di mana hal tersebut terjadi karena ia telah banyak bertemu sejumlah guru, tokoh-tokoh gaib dalam mitos Jawa kuno, serta beberapa juru kunci dari makam yang dianggap keramat. Karena pertemuannya dengan sebagian tokoh masyarakat itulah yang membuat Jayang Resmi banyak belajar tentang banyak pengetahuan hasanah kebudayaan Jawa, mulai dari candi, makna suara burung gagak dan perenjak, petunjuk pembuatan kain lurik, perhitungan tanggal, hingga kisah Syekh Siti Jenar. Perjalanan yang ia tempuh dan berbagai pengetahuan yang diserap telah menajamkan insting kebijaksanaannya, di mana sejak saat itu Jayang Resmi lebih dikenal dengan sebutan Syekh Amongrogo. Terlebih selama perjalanannya, Syekh Amongrogo juga menambatkan hati kepada salah satu perempuan bernama Niken Tambang Raras. Setelah melakukan pengembaraan dengan waktu yang sangat lama, bahkan bertahun-tahun, akhirnya ketiga putra-putri Sunan Giri ini kembali bertemu dan akhirnya berkumpul bersama dengan para keluarga dan kaulanya. Namun sangat disayangkan, kehangatan saat bertemu saudara tak bisa dirasakan lagi. Pasalnya setelah itu Syekh Amongrogo berpulang. Bagi masyarakat Jawa, secara garis besar Serat Centini banyak menceritakan tentang syair-syair gambaran romantisme hubungan antara seorang pria dan wanita. Tak lain, kitab Jawa kuno ini mengkisahkan hubungan antara 2 anak manusia. Siapa lagi jika bukan Syekh Amongrogo dan istrinya, yakni Tembang Raras. Di tengah-tengah perjalanannya dalam menimba ilmu, Amongrogo terjatuh hati akan kecantikan paras dari seorang perempuan bernama Tembang Raras, putri dari Kiai pesantren Ki Panurta di wilayah Pondok Wanamarta,
Di pondok itulah Among Raga memutuskan untuk bersemedi dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena semedi dengan intensitas waktu yang cukup lama itu, Among Raga akhirnya membulatkan tekad untuk menikahi sang pujaan hati. Tembang Raras yang sehari-hari selalu didampingi pembantu setianya yakni Centini itu dengan malu-malu menerima iktikad baik dari Among Rogo. Tak selang lama digelarlah acara pernikahan mereka berdua. Selama hampir 40 malam Among Raga tidak menyentuh sang istri, tetapi menghujaninya dengan kata-kata rohani untuk meningkatkan kualitas diri Tembang Raras. Bait demi bait, kata yang diucapkan oleh Among Raga memang begitu sangat bijak. Ia juga mengingatkan kepada istrinya perihal pentingnya saling memahami dan mengerti satu sama lain. Tak hanya itu, Among Raga juga mengajarkan kepada Tembang Raras agar menjadi sosok perempuan yang memahami dasar-dasar hukum tempat berpijak dan selalu mencari hakikat ilmu pengetahuan. Tentunya, hal itu adalah prinsip yang cukup mengagumkan, apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan falsafah hidup bagi perempuan. Yang menarik dalam hal ini, Among Raga tampil tak jauh berbeda seperti Khalil Gibran. Di samping memberikan kata-kata halus dan romantis kepada istri tercinta, ia juga membagikan pengetahuan terkait ajaran-ajaran Islam, baik sholat, Nabi Allah, wujud dunia atau penciptaan, hingga filosofi kehidupan serta nafas Islami. Secara tersurat, Among Raga seperti ini mengingatkan umat manusia tentang cara mengarungi bahtera rumah tangga, bagaimana sang suami memperlakukan istri, dan begitu pun sebaliknya, terlebih dalam menjalankan sunnah dan ibadah bagi pasangan suami istri. Jika ditarik benang merah pada salah satu bagian di serat Centini ini, secara tak langsung Among Raga ingin memperkenalkan makna sejati dari arti cinta dan hubungan pernikahan dalam kehidupan manusia, di mana manusia hidup dalam satu proses yang sedang berputar. Perihal mencintai dan dicintai adalah hal yang silih berganti. Sejumlah figur sentral yang hingga kini menjadi teladan sebenarnya adalah salah satu bukti kelanggengan mistik kejawen dari masa ke masa, di mana para tokoh ini akan menyatakan beberapa pandangan-pandangannya ke dalam sebuah serat. Isinya pun beragam, tak melulu berisi ramalan, biasanya juga berisi larangan bahkan nasihat-nasihat. Salah satu figur mistik tersebut tak lain tak bukan adalah Syekh Among Raga itu sendiri. Dengan pemikirannya yang sangat terkenal, Syekh Among Raga bahkan tampil sebagai pewaris ajaran Syekh Siti Jenar pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dalam serat Centini tersebut digambarkan sosok Among Raga bersama Tembang Raras yang begitu gigih mencari adik-adiknya yang terpisah setelah melakukan pelarian akibat kejaran dari pasukan Pangeran Pekik. Selagi mencari adik-adiknya itu, ia juga melakukan syiar agama Islam kepada masyarakat yang ditemuinya. Sebagai salah satu anak dari wali Allah yakni Sunan Giri, Among Raga selalu memberikan wejangan, pitutur, hingga larangan yang disampaikan secara halus kepada para warga. Tentunya wejangan-wejangan itu sesuai dengan syariat agama Islam guna memperbaiki pola pikir dan akhlak masyarakat kala itu, di mana dari syiar-syiar yang dilakukan oleh Syekh Among Raga itu
terdapat kurang lebih 20 ajaran yang telah diabadikan dalam bentuk primbon Sabda Sasmaya. Beberapa kutipan ajaran tersebut seperti Rahayu ing Budi, mencegah dan berlebihnya makanan, sedikit tidur, sabar tawakal dalam hati, serta mengasihi fakir miskin. Selain itu, Syekh Among Raga juga menegaskan pentingnya saling memaafkan. Terlebih, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia selalu mempunyai sifat hilaf dan lupa, terkadang tak sadar bahwa tutur kata atau perilaku sudah melukai hati saudaranya. Memaafkan pun tak boleh pandang bulu, terutama kepada saudara kandung dan semua umat manusia. Jangan merasa benar, jangan merasa pintar dalam segala hal, dan jangan merasa memiliki. Merasalah bahwa semua itu hanya titipan dari Allah yang membuat bumi dan langit. Manusia hanyalah sudharma dengan memanfaatkan sebaik-baiknya dengan tujuan dan cara yang baik pula, serta pakailah budi, syukur, sabar, menerima, dan rela. Pemirsa Kitab Mawas Diri, itulah tadi cerita sejarah dari kami. Telah berakhir. Nantikan cerita sejarah yang tidak kalah menarik dan pasti hanya ada di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih, salam rahayu, salam sejahtera.